Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dialog Khusus kembali hadir ke depan anda bersama saya Devri Mulyadi. Dan pemirsa, seperti kita ketahui bersama, tepat pada tanggal 7 hingga 15 Juni mendatang, Sumatera Barat akan dipercaya kembali menjadi tempat dilaksanakannya Tour de Singkarak, di mana event yang berskala internasional yang sudah yang ke-6 kali digelar di Sumatera Barat. Dan Kabupaten Pasaman dipercaya sebagai daerah yang menggelar etape kedua. Dan sejauh mana kesiapan Kabupaten Pasaman dalam menyiapkan etape kedua demi suksesnya Tour de Singkarak tersebut? Di hadapan kita saat ini telah hadir tak asing lagi Bupati Pasaman, Bapak Beni Utama. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, tetap sehat, Pak, ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Dan ini bicara tentang pelaksanaan TDS yang tinggal menghitung hari ini, Pak. Tentunya ada persiapan-persiapan, apalagi Pasaman juga mendapat tanggung jawab ini menjadi pelaksana etape kedua. Ini sejauh mana persiapan dari pemerintah daerah dalam menyambut TDS ini? Terima kasih. Mungkin persiapan tentu dari pemerintah daerah, tentu dari sistem penganggaran. Pertama persiapan menghadapi etape kedua ini. Itu ada anggaran di APBD kita untuk menyukseskan kegiatan ini. Karena kita ketahui dulu Pasaman kebagian etape ke-1. Jadi bedanya sekarang start ya. Ininya finishnya di Pasaman. Betul. Itu sedikitnya Pasaman telah punya gambaran. Betul. Bagaimana menyukseskan program TDS kita ini dari pengalaman tahun lalu. Belajar dari pengalaman tahun lalu ini, itu Pasaman kebagian finish. Start di Bukit Tinggi, finish di Bonjol. Sekarang start etape kedua ini start di Bonjol, finish di Simpang 4. Khusus menghadapi start ini, itu yang harus kita persiapkan bagaimana kita memedahi sarana prasarana pendukung para atlet supaya nyaman. Iya, betul. Karena dari negara-negara asing, dia nama JC-nya yang memadai, kemudian lingkungannya yang asri, ini yang kita pertahankan. Kemudian kemudian dipilih startnya di Bonjol ini, pertimbangannya juga bagaimana kita menjual objek wisata kita. Oke, baik. Bonjol kita kenal sebagai daerah khatulistiwa, lintasan. Hanya ada dua ya di Indonesia. Pertama di Pontianak, yang kedua di Bonjol. Dan itu menjadi nilai tersendiri ya untuk Pasaman. Kemudian juga kita tahu Bonjol adalah tempat kelahiran pahlawan kita nasional, Tuanku Imam Bonjol. Itu salah satu objek wisata lah. Bonjol, wisata alam dan wisata sejarah tentunya. Oke, baik. Sebelum kita masuk membahas Bonjol tadi nanti, ini kalau boleh tahu hingga ini lebih kurang 2 minggu sebelum pelaksanaan, Pak Bupati. Ini sejauh mana kondisi infrastruktur pendukungnya? Karena kita tahu kalau ada jalan berlubang nanti takutnya terjadi kecelakaan bagi pembalap. Baik, jalan yang akan dilintasi untuk etape kedua ini Bonjol Simpang 4. Melintasi yang pertama akan melewati jalan nasional. Jalan nasional sepanjang lebih kurang 50 km. Dengan jarak sebenarnya dari Bonjol menuju Simpang 4 itu 123. Etape kedua ini 123 km. Jalan nasional itu ada lebih kurang 50 km. Bonjol, Panti itu jalan nasional. Betul. Jalan nasional, kemudian nanti dari Kecamatan Panti ke kiri, arah ke kiri, arah ke barat, itu akan melewati jalan provinsi sepanjang lebih kurang 70 km. Dengan total semuanya 123 seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama tentu kita mempersiapkan jalan nasional berkoordinasi dengan balai jalan yang ada di Sumatera Barat ya. Kemudian untuk jalan provinsi dengan dinas provinsi. Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya sudah cek jalan yang menuju ke Pasaman Barat dari Panti, jalan provinsi. Jalan nasional seperti mungkin dari Bukit Tinggi ke bersama dari Bukit Tinggi ke Ilbos Kaping ya. Diperbaiki, jalan nasional diperbaiki. Di samping itu sebenarnya juga ada program nasional melalui APBN pembenahan jalan-jalan. Jadi ada tidak ada tujuan sekarang ini sebenarnya pembenahan terus dilakukan ya. Saya pikir itu diakui ya, Sumatera Barat jalannya terbaik secara antar provinsi. Rantau itu sudah masuk ke Sumatera Barat jalan itu baik itu dari arah utara, dari arah selatan dan lain sebagainya.
Kemudian untuk Sumatera Barat, jalan nasionalnya Pasaman juga termasuk yang terbaik. Yang terbaik, ya. Lainnya. Dan tidak salah kalau TDS melalui jalur tersebut. Oke. Pasaman paling siap dari segi itu. Kalau toh ada pembenahan itu ya sedikit-sedikit lah. Oke, ya. Tadi kita lihat di lapangan masih melakukan perbaikan. Ini ada target enggak Pak Bupati? Kapan selesai ini? Karena kurang lebih 2 minggu akan pelaksanaan TDS. Kita harapkan yang pekerjaan pokok ini sudah harus selesai minggu depan. Minggu depan. Seminggu sebelum TDS. Pekerjaan pokok. Kemudian tinggal kita mungkin melakukan pembersihan beberapa yang akan dilewati. Ya. Kemarin saya juga sudah sampaikan misalnya jalan ke Pulau Provinsi. Itu koordinasi dengan Pak Prabowo Provinsi. Ada beberapa titik yang saya anggap masih rawan. Iya. Terutama di tikungan. Kita tahu medannya kan termasuk medan berat ini. Betul. Terutama dari Pandi menuju Pampat. Itu sampai ke Palu gitu, kurang 40 kilo itu treknya cukup berat. Bertikungan tajam, jalannya juga tidak begitu lebar. Ada beberapa titik pinggir-pinggir jalan saya lihat yang bahu jalannya ini agak turun. Iya. Ini membahayakan bagi para pembalap. Dan itu juga dibersihkan gitu ya? Saya minta ditimbun aja. Minimal kalau dia memang mengalir di pinggir itu, nisip di pinggir tikungan itu, dia enggak terjerembab lah. Oke, baik. Itu kemarin saya sudah koordinasikan ke Pak Prabowo. Oke. Tetaplah kata Pak Prabowo. Tapi itu juga hanya berapa tikungan saja. Oke, baik. Tadi anggaran sudah, persiapan sudah terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman dan juga perbaikan sarana infrastruktur yang menjadi pendukung betul. Titik start. Ya, titik start. Bagaimana dengan kondisi masyarakat dalam menyebut TDS ini? Tentunya ada semacam evaluasi dan gambaran dari tahun lalu, Pak. Seperti apa suksesnya tahun lalu dan apa target sukses tahun ini? Baik. Sebenarnya kalau tahun yang lalu tracknya kan track pendek ya. Ya. Bukit Tinggi, Bonjol. Praktis sebenarnya yang dilewati Kabupaten Pasaman itu hanya lebih kurang 50-an. Enggak sampai ya. 15 km. Dari batas Agam sampai ke Bonjol. Itu hanya sekitar 12 km. Pendek. Waktu itu saya melihat dengan sudah keliling melihat itu antusias masyarakat juga. Ya, artinya masyarakat dari seluruh kecamatan yang ada. Waktu itu kan tracknya sampai Bonjol, terus sekali, bentar lagi ini di Bonjol. Itu tracknya jadi hutan juga. Itu kita lihat yang di luar itu hanya kalau kecamatannya itu hanya 2 kecamatan, Kecamatan Bonjol dan Kecamatan Buluskati. Oke, baik. Sedangkan besok itu tracknya panjang, panjang. Jadi artinya Kabupaten Pasaman yang dilewati itu sekitar 80 kiloan. 80 kilo. 80 kilo. Kalau kecamatannya itu ada 4 kecamatan. Kecamatan Bonjol, Kecamatan Buluskati, Kecamatan Panti, Kecamatan Dua Pos. Tidak mengitari lebih dari separuh daerah ya? Dan saya melihat antusias masyarakat pada dulu sampai dulu tahun yang lalu di Singkara yang ke-6 ya. Itu luar biasa. Luar biasa, masyarakat tumpah ruah dari berbagai penjuru yang ada ini menyaksikan ke Singkara ini gimana. Oke, baik. Itu kan yang pertama Pasaman. Itu Pasaman kan tidak masuk. Ini yang kedua Pasaman masuk. Dan tentunya pelaksanaan yang kedua ini akan lebih baik gitu. Lebih baik. Insyaallah kita akan lebih. Oke, baik. Kita tahan dulu Pak Bupati, kita akan lanjutkan dan pemirsa kita akan lanjutkan bagaimana Kabupaten Pasaman menangkap event berskala internasional ini dalam mempromosikan daerahnya. Kita akan perbincangkan setelah commercial break berikut ini.